Saya mendoakan beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan dan diberikan kekuatan untuk keluarganya. Sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Nggak boleh live TikTok saat demo besok hari ini, which is kayak kenapa ya Pak? Hah? Kenapa? Malu sama negara lain, malu. Di demo itu ada ibu-ibu ya yang coba nyerang polisi. Ini kalian dibekalin senjata segala macam pakai uang rakyat loh. Tapi buat ngelawan rakyat, ini dia foto-fotonya. Guys, kita punya keripik pisang ya. Ini khas Lampung untuk lidah se-Indonesia. Yang ini aku makan adalah FKR Crunchy. Teman-teman bisa beli aja di bawah. Dan satu hal aku pengen ngasih tahu, kalian ketik aja di chat ataupun di pembelian link deskripsi apapun, kalian ketik, "Bang, aku penonton FKR Project," atau adminnya deh, "Kak, aku penonton FKR Project." Nanti pasti bakal dikirimin satu teman-teman ya. Pembelian berapapun pasti bakal dapat. Tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya. Karena kali ini kita bakal ngebahas ya tentang ojol teman-teman ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kita doain semoga amal ibadahnya di sana diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa ya teman-teman. Ya benar-benar negara ini udah rusak banget. Aku pun kayaknya harus membahas kasus ini yang terjadi di luar sana. Ini udah viral banget dan kayaknya emang kalau nggak viral perlu kita viralkan dengan kalian bisa menonton video ini dan aku coba menjelaskan apa yang terjadi pada kisruh di Jakarta ya. Yaudah guys, kita mulai videonya dan jangan lupa klik tombol subscribe karena berita viral akan selalu kita bahas. Dan ingat, kita mulai video sekarang juga. Let's go. Oke, jadi aku dapat informasi dari Densu ya. Di sini dia membuat statement ini. Dari Rojun, saya mendapat kabar kalau driver ojol yang terlindas mobil aparat tadi sudah berpulang ke hadapan Tuhan. Sensor aja deh. Jam 9 malam, sekitar jam 9 malam. Saya mendoakan beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan dan diberikan kekuatan untuk keluarganya. Tolong dipastikan berita ini apakah sudah pasti atau masih hoax, karena info yang saya dapat tadi seperti itu, dan saya menghimbau dan berharap pihak berwajib segera melakukan dan mengambil tindakan responsif dan berempati dengan hal ini supaya jangan sampai ini tergoreng ke arah narasi yang bisa menimbulkan pergesekan dan api yang lebih besar karena adanya korban jiwa. Tindakan yang responsif dan cepat itu harus segera dilakukan. Ya, ini bakal memunculkan demo berjilid-jilid dengan adanya korban. Dan kalian tahu klarifikasinya apa? Yuk, aku udah dapat salah satu klarifikasi dari Brimobnya nih. Dari Brimob perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi. Itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi. Kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses. Pelaku berapa orang tadi di mobil saja? Ini saya mau nanya berapa orang di dalam mobil? Itu berapa pelaku? Kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman. Tadi kan masuk tuh pelaku. Tadi saya lihat Pak. Ini ada video juga di Twitter ini di video tadi. Ini masih dalam pemeriksaan karena itu satu pasukan. Saya ini maaf ya, assalamualaikum nih punten. Saya dari awal sampai dari jalan terus tahu kan. Saya datang baik-baik, assalamualaikum, bukan keadilan. Karena ini negara hukum, bener kan? Saya pulang dari nyari, diam. Saya pulang dari ojol. Ya, saya pulang hari. Saya melihat teman saya ini meninggal begitu, orang Sukabumi. Nah saya kesini cuma minta keadilan. Berapa? Saya punten. Apa itu? Nggak pakai pengeras suara itu. Rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan masyarakat, kami mewakili Komandan Satuan pimpinan kami. Project Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan kami yang melakukan
pelanggaran. Jadi apabila nanti sudah ada perkembangan, teman-teman pasti akan monitor dan tahu. Kami akan Oke, sedang melakukan pendalaman. Tapi aku ada sempat kepikiran teman-teman gimana nasib ojol ini yang emang kalau dia lagi bekerja terus nafkahin keluarganya. Gimana ya? Anak istrinya tanggung jawab dalam hal apa ini? Ya, belum ada kejelasan tanggung jawabnya dalam hal apa. Biaya anak dan istri harus ditanggung oleh pihak Brimob sepanjang masa hidupnya. Kalau cuma dipecat aja nggak cukup untuk membayar satu nyawa. Iyalah. Dan teman-teman kalau nonton, aku nggak bisa nampilin karena kan di YouTube itu sangat rentan ya pelanggaran. Jadi si ojol itu sebenarnya lagi lari teman-teman. Cuman karena itu larinya rame-rame, si ojol tuh kepleset. Dan kenapa mobil Brimob ini Barakuda yang dilapisin ini kebut-kebut gitu ya? Kenapa buru-buru ya? Emang pengen nabrak atau kayak gimana? Mobil kalian itu besi loh. Masyarakat cuma bawa, aku lihat cuma bawa kayu, bambu. Masa tembus sih mobil kayak gitu kan? Enggak. Nah dari Polri itu udah tahu ada 7 pelaku teman-teman di dalam mobil tersebut ya. Ya kita dengerin. Yang 7 yang pertama berpangkat Kompol CD C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Bapak, ini dari 7 orang ini, apakah memang berbeda-beda kasus ya Pak? Yang pertama mungkin yang penabrak, yang kedua mungkin yang... Masih kita dalami, ya. Siapa yang menyetir, siapa ini masih kita dalami. Kita belum bisa tahu pasti siapa ya. Yang jelas satu kendaraan. Oh. Ya, kita dalami perannya bagaimana. Ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita updatekan berikutnya. Jadi inisial 7 yang pertama masih pemeriksaan teman-teman, yang artinya prosesnya masih sangat-sangat panjang banget ya. Dan kita juga tidak tahu dalam bentuk tanggung jawab apa ya, tanggung jawab apa. Dan aku menemukan di Instagram Jeremy Pauline ya membuat statement yang lumayan pedas. Rakyat ditabrak pakai mobil yang dibelinya pakai uang pajak rakyat. Rakyat yang ingin menuntut hak dan menyampaikan aspirasi ditindas oleh pihak yang gajinya dari uang pajak rakyat. Wakil rakyat yang harusnya mendengarkan keluhan rakyat malah WFH di hari demo, malah ngatain rakyat TLL, malah semena-mena, ironis, sedih sekali. Dan apakah Brimob ini difasilitasi senjata segala macam kendaraan, makin update makin bagus buat melawan rakyat? Ini bertanya nih. Yuk lanjut lagi. Dih, pede banget nyuruh kita kagak boleh tuh. Nggak boleh live TikTok saat demo besok. Hari ini which is kayak kenapa ya Pak? Hah? Kenapa? Malu sama negara lain? Malu? Emang masih punya urat malu Pak? Kenapa sih malu? Aib-aibnya kebongkar semuanya sama negara luar. Gila kata gue, kita dilarang cuy buat live TikTok saat demo besok. Wah kata gue kayak Pak, kita live di TikTok ya Pak ye. Itu kuota kita juga. Kayak gitu ya. Lu kagak bayarin kuotanya. Akun kita juga. Terus ngapain dilarang Pak? Dilarang kenapa? Malu sama aib-aibnya. Malu banget aib-aibnya diketahui sama negara luar. Terus diberitain sama akun-akun centang birunya mereka. Gila loh, kemarin tuh gue bener-bener kayak ngeliat feednya berseliweran di FYP gue ya. Itu emang berita luar negeri, centang biru lagi. Dan mereka memberitakan gimana chaosnya kemarin demo tanggal 25 Agustus 2025. Dan semua aib-aibnya ini pemerintahan kita ya dijeplakin langsung jir. Terus nih bapak-bapak satu nih, kenapa Pak? Kenapa ngelarang kita buat live TikTok Pak? Malu atau gimana Pak sama aib-aibnya? Dibongkar semua abis-abisan. Tapi kan masalahnya ya Pak ya, pas lu menggunakan uang rakyat kayak gitu ya, entahlah buat apa ya. Kayaknya pede-pede aja menggunakan uang rakyat buat kepentingan masing-masing ya. Kalau sekarang di live yang di TikTok kenapa Pak? Malu. Ironi kata gue. Udah kagak beliin kuota sama sekali. Terus ngapain dilarang Pak? Biar
Satu dunia nih tahu kelakuan kalian kayak mana ya Pak. Satu dunia biar tahu. Jadi please, jangan malu ya. Kalau lu udah percaya diri buat ngambil duit rakyat secara semena-mena dan buat kepentingan masing-masing, udah lu harus pede juga diberitakan sama berita luar. Oke? Semangat kata gue. Dan yang buat demo hari ini tanggal 28 Agustus 2025, semangat kalian. Kaum buruh udah turun jalan, jadi please kondusif, jangan chaos. Sampaikan unek-unek kalian, sampaikan kekecewaan kalian dengan aman, oke? Lihat, bahkan ada berita di mana kita dilarang buat live, teman-teman ya. Dan ada mata Najwa Shihab ya, Najwa Shihab yang membuat statement ini juga sama. Yang hari ini lagi ramai ketika polisi bilang nggak boleh live TikTok pada saat demo. Demo itu hak warga. Demo itu hak warga. Kekhawatiran bahwa pelajar ikut-ikutan karena iming-iming hadiah di TikTok, ya itu masuk akal. Karena mereka rawan dijadikan masa instan, dan kalau ada kerusuhan, yang paling rentan jadi korban. Jadi ya, perlindungan terhadap anak itu perlu. Tapi mari jujur, ketika publik merekam dan menyiarkan secara live, itu rasanya cara paling ampuh untuk memastikan tidak ada kesewenang-wenangan aparat. Benar. Ada banyak tindak kekerasan yang dilakukan aparat yang bisa dibongkar karena ada rekaman HP dari masyarakat. Jadi perlindungan perlu, ya setuju. Menjaga ketertiban luar biasa perlu. Tetapi aturan jangan justru membatasi hak warga untuk mengawasi. Karena dalam demokrasi, demo itu bukan cuma siapa yang berteriak di jalan, tapi soal bagaimana negara lewat aparatnya memperlakukan warganya, apakah adil dan manusiawi. Jadi kamera publik harusnya jadi cermin, bukan justru malah dihindari dan membuat publik tidak bisa melihat secara lebih jernih. Menurut aku penting banget ya live ini ya. Yang dimana kalian lihat kan apa yang terjadi sekarang. Tertabrak mobil Brimob. Bayangin kalau nggak ada yang rekam. Tolong sampaikan kepada pejabat Mbak Najwa Shihab, bijak dan pekalah dalam menilai suatu peristiwa termasuk demo dalam beberapa hari. Itu menandakan bahwa kemarahan rakyat sudah memuncak di ubun-ubun. Wajar, kenapa rakyat marah? Faktornya pajak makin naik, DPR malah gajinya naik. Ya, dia nggak bayar pajak yang aku tahu ya. Koreksi kalau salah. Mobil Brimob nabrak ojol, innalillahi wa innalillahi rojiun. Gue pengen bahas sedikit soal mobil anti huru-hara Brimob. Barakuda 4x4, punya basic Mercedes-Benz Unimog, ketebalan plat bodinya 8 mm, kacanya punya ketebalan 4 mm, ada lapisan plat pula, punya kemampuan nahan granat dan peluru. Garis bawah, nahan granat dan peluru. Ketika menghalau massa, gue yakin mereka tidak membawa granat dan peluru. Pertanyaan gue, kenapa harus ngebut? Semoga Indonesia kita baik-baik aja. Amin. Next. Driver ojol dikabarkan meninggal dunia setelah terlibat mobil baja Brimob. Ini disensor ya, sensor. Kerucuhan itu gue disensor. tampilin sedikitnya aja, singkatnya aja. Kalau kalian mau lihat lengkapnya, banyak seliuran di FYP, kalian cari aja sendiri. First of all, turut berduka cita, turut berbelasungkawa terhadap korban, terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ini jujur gue nggak tahu mau ngomong apa, mau opening kayak gimana, mau ngomong apa juga speechless. Jadi tadi gue lagi di luar gitu, terus tiba-tiba gue iseng buka TikTok gitu, tiba-tiba FYP gue isinya ada mobil Brimob berlapis baja, mobil Barakuda lah, mobil apapun itulah, pokoknya mobil Brimob berlapis baja. Itu menubruk driver ojol gitu ya. Dan bukannya berhenti, malah dilanjutin, dimajuin lagi mobilnya. Maksud gue gimana ya? Gue tahu itu pasti Brimobnya, supir Brimobnya tuh paniknya dapat banget. Gue tahu banget itu dia pasti panik karena dikerumunin sama masa pendemo gitu kan. Cuma maksud gue
Maksud gue bisa nggak ketika lu udah tahu lu melindes sesuatu, ketika lu menginjak sesuatu itu diem? Atau kalau misalkan lu emang takut turun dari mobil itu ya, lu takut turun ya, lu diem aja di mobil itu. Itu kan mobil lapis baja, itu kan mobil barakuda, itu kan mobil lapisnya baja, lapis besi gitu. Maksud gue peluru aja bisa nggak tembus gitu. Apalagi pendemo-pendemo yang cuman bawa bambu gitu, nggak bakal nembus gitu. Maksud gue, lu berhenti dulu, nungguin tuh driver ojol diselamatkan dulu, dievakuasi dulu sama warga-warga di situ gitu. Biarin aja lu dikerumunin. Mau gimana, lu salah, lu habis nubruk orang, itu yang lu tubruk orang bukan kucing. Sekalipun lu tubruk kucing aja tuh kucing mesti lu kubur. Ini udah sampai kejadian kayak gini, presiden, pemerintah, anggota DPR, siapapun itu yang memiliki kedudukan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, masih mau tutup kuping, masih mau menutup mata. Kebayang nggak, itu polisi melarang kita untuk nge-live, melarang masyarakat, melarang untuk live TikTok semasa demo dan segala macam. Lihat, ada kejadian ini, kalau nggak ada kamera yang ngerekam gimana coba? Ini kita tinggal lihat aja nih, ini brimobnya akan ditindaklanjuti atau beritanya hilang begitu saja. Coba kita lihat kemanusiaan pemerintah ada di mana. Ya, kita lihat benar nggak pemerintah ada di pihak rakyat. Sebenarnya gue yakin ya, kalau para pendemo yang turun ke jalan itu, gue yakin mereka udah tahu konsekuensinya masing-masing ya. Ada yang kena gas air mata, ada yang jadi korban, ada yang apa segala macam. Gue yakin mereka pasti tahu konsekuensi mereka demo itu apa. Tapi maksud gue, dengan kejadian ini tuh bukan kejadian yang bisa dilalui begitu aja gitu loh. Kayak lo abis menginjak sesuatu, terus makin lo lanjutin gitu. Maksud gue kayak, ya peri kemanusiaan lo gak ada gitu. Kayak humanity lo bener-bener gak ada gitu. Kemakan sama rasa panik lo, yang dimana panik itu timbul karena kesalahan lo sendiri, karena keteledoran lo sendiri. Ini mah jangan sampai abis hari ini 28 Agustus demo buruh, besok tanggal 29 demo ojol. Ini kalau pemerintah tidak segera bertindak, kalau presiden diem aja masih tetap mau tutup kuping, tutup mata, ini lebih memicu amarah masyarakat lebih dalam lagi. Gua nggak ngerti, ini tuh pemerintah emang bener-bener lagi mau ngetes rakyat apa gimana? Lagi mau ngadu nasib sama rakyat apa gimana? Kok kayaknya pemerintah tuh nggak berhenti-berhenti nantangin rakyat? Ini emang pemerintah minta kejadian 98 keulang lagi apa gimana sih? Oke, kita lihat komentarnya. Itu rekaman kami dari sesama Gojek. Tadi kami udah turun langsung ke Mako Brimob di Kuitang, Jakarta Pusat, karena mobil Brimobnya kabur ke Mako Brimob Kuitang. Besok akan ada aksi solidaritas dari kampus UI untuk mengawal keadilan, karena yang ada di dalam mobil itu ada 7 orang anggota Brimob. Mohon doanya semuanya. Kalau sesama anggota, kalau di negara Konoha sih agak sulit gitu ya. Prosesnya bakal panjang dan tahu-taunya dapat remisi bebas. Ini Konoha ya, ingat ya, Konoha sih, kalau Indonesia mah enggak ya. Salah satu foto yang menarik perhatian aku ya teman-teman, di demo itu ada ibu-ibu ya yang coba nyerang polisi. Ini kalian dibekalin senjata segala macam pakai uang rakyat loh. Tapi buat ngelawan rakyat. Ini dia foto-fotonya. Sendirian guys, polisi versi ibu-ibu ya. Dan kalian bisa denger statement dari ibu ini kenapa melakukan hal ini. Cabut. Di dalam lo. Mau ngapain di dalam lo, temennya di luar semua. Di luar ini kelaparan ini. Apa gajinya kurang ini? Nanti di dalam, sekarang sini. Nyari apa lo? Makan makanan lo, tahu nggak? Makan dulu aja. Stop lo. Kalau ada demo keluar, kalau ada jalan itu lo ngumpat. Nggak ada sabar-sabaran. Mudah-mudahan perutnya orang-orang ini ya, doain semua. Dan demo doain, mudah-mudahan perutnya pada busuk. Mudah-mudahan perutnya pada busuk. Amin. Oh, polisi-polisi. Kerjanya tentang-tentang doang. Kalau ada jalanan masa polisi itu buat di jalan. Di jalan nggak ada yang namanya polisi, pada ngumpet semua. Di Indomaret ngapain mau ngutel apa? Di hari-hari mau ngutel apa? Bener lagi. Orang polisi kok di Indomaret. Polisi. Oh gitu Bu? Ya iya lu. Pakai baju polisi. Nah polisi harus bubarin itu. Ntar seminggu lagi nih kalau saya udah nyangken, dia juga pada masuk semua. Ya, itulah kemarahan rakyat ya. Sekarang memang polisi sih di Konoha
Konoha ya. Cuma dipakai buat foto-foto, kalau enggak halo dek. Bahkan kalau kita melapor pun prosesnya harus dibuat ribet ya. Padahal mereka digaji sama rakyat. Kita mau melapor kehilangan segala macam harus isi dokumen lah. Inilah bahkan banyak banget berita yang dimana orang nggak jadi ngelapor, mending telepon damkar. Bagaimana rakyat tidak marah? Coba bayangkan, di saat rakyat untuk makan sehari-hari pun hidupnya susah, kalian justru bersenang-senang berjoget-joget di gedung yang sangat dihormati rakyat, yang memiliki nilai sejarah, dan kalian tidak pernah merasa bersalah. Di saat kalian mengambil keputusan menaikkan pajak rakyat, kalian juga justru menaikkan tunjangan hidup kalian. Padahal kalian sudah hidup bermewah-mewah. Apa yang tidak cukup bagi kalian selama ini? Dan di saat rakyat menyampaikan aspirasi, minta pembubaran DPR, di luar setuju atau tidak setuju, bahkan saya tidak termasuk orang yang setuju, saya menolak ide itu. Tapi mari hormati bahwa itu adalah aspirasi rakyat. Aspirasi yang harus kita hormati dari orang-orang yang memilih kalian. Justru yang keluar dari mulut kalian adalah penghinaan, merendahkan harkat martabat rakyat dengan mengatakan apa? Bahwa aspirasi itu datang dari orang-orang tolol. Tega ya? Yang tolol itu siapa? Kalian. Wajar ya rakyat marah. Aku juga jujur nggak setuju DPR dibubarin, tapi peraturannya, mungkin SOP-nya itu diperbaiki, karena sekarang udah makin lama kita lihat apa sih kerjanya makin gak kelihatan. Bahkan tuntutannya bukan mendukung rakyat lagi, tapi mendukung pemerintah gitu kan tuntutannya. Aduh, makin ngaco ya, makin aneh. Tapi ini ya dengan ada debonya ini semoga segala macem kayak pasal-pasal salah satu RUU perampasan aset yang selalu kita tekankan ya. Aku sampai dulu pernah mereaction ya, zamannya Jokowi yang bilang sendiri, presiden loh yang bilang sendiri perampasan aset itu tolong disahkan, sampai sekarang itu tidak disahkan. Yang disahkan malah pasal-pasal yang menguntungkan mereka ya. Ya, semoga masalah ini cepat selesai dan cepat direspon. Aduh, ya apakah kalian setuju aku bakal ngebahas lagi ya? Itu dia kasus yang lagi rame dibahaskan. Saya undur dulu, kalau ada salah kata mau dimaafkan. Sampai jumpa di video, see you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe guys. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.